bertemu dengan saya, Bibiana Brigingkiliama, dengan NIM 2306040007. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang negara hukum dan HAM, di mana ada 3 poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama, definisi negara hukum dan HAM, yang kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum, yang ketiga, prinsip negara hukum dan HAM. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang definisi negara hukum dan HAM. Terlebih dahulu, kita tinjau pengertian tentang negara hukum. Negara hukum itu sendiri adalah negara yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahannya pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut, di mana segala tindakan itu harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di negara hukum. Hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Tetapi hukum bukan formalitas atau alih-alih sebagai pembenaran atas segala tindakan. Ini dasar hukum yang tidak boleh diabaikan oleh supremasi hukum, yaitu yang pertama keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Yang kedua, yaitu pengertian tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat seorang manusia. Nah, ciri-ciri dari hak asasi manusia itu sendiri yang pertama hakiki. Hakiki berarti hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua yaitu universal, yang berarti hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, di mana setiap orang itu berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Baik, yang berikutnya yaitu tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna Indonesia sebagai negara hukum itu mencakup beberapa aspek penting yang mendasari sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama yaitu keberadaan hukum yang mengikat, yang artinya Indonesia sebagai negara hukum itu berarti bahwa hukum itu memiliki kekuatan yang mengikat, yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum menjadi landasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Yang kedua yaitu prinsip kedaulatan hukum. Makna ini menunjukkan bahwa hukum itu berlaku setara bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban atau bertindak di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Yang ketiga yaitu perlindungan hak dan kebebasan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan, di mana hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak berpendapat, hak memiliki properti, dan sebagainya. Hukum memberikan landasan untuk melindungi hak-hak ini dan menjamin setiap orang dalam hidup dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Yang keempat yaitu kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Semua warga negara harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi. Yang kelima yaitu penegakan hukum dan keadilan. Negara hukum menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapapun tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara adil. Yang keenam yaitu tanggung jawab pemerintah.
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Yang berikut yaitu tentang prinsip-prinsip negara hukum dan HAM. Nah, yang pertama tentang prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum itu adalah sebuah dasar yang mengatur bagaimana negara berfungsi dan bagaimana hukum diterapkan dalam sistem hukum. Di Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berikut ini adalah beberapa prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, supremasi hukum. Hukum adalah otoritas tertinggi. Semua individu, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum. Tidak ada yang dikecualikan dari kewajiban hukum. Yang berikutnya yaitu kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum. Yang ketiga yaitu pemisahan kekuasaan dan pembagian wewenang. Kekuasaan negara terbagi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu entitas. Yang keempat, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yaitu negara harus memastikan ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang kelima, kemandirian dan transparansi lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga pemerintahan harus bekerja secara independen dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip HAM. Yaitu yang pertama universalitas, yakni hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, gender, dan latar belakang sosial lainnya. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Yang ketiga, tidak diskriminatif, di mana setiap individu itu memiliki hak untuk tidak diskriminatif, baik dalam perlakuan hukum maupun dalam hak-hak dasar lainnya. Yang keempat yaitu keadilan dan kemanusiaan. Hak asasi manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kelima, saling bergantung dan terkait. HAM saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Kesetaraan dan non-diskriminasi adalah bagian dari prinsip ini. Yang keenam yaitu akuntabilitas dan supermasi hukum. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan pelaksanaan HAM. Prinsip ini menekankan pentingnya supermasi hukum. Yang berikutnya yaitu konsep hubungan negara hukum dan HAM. Konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi 3 muatan pokok materi. Pertama yaitu jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya fundamental. Hubungan negara hukum dan HAM yaitu yang pertama, negara hukum memberikan kerangka kerja untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Hukum yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Yang kedua yaitu negara hukum yang baik akan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi serta memberikan mekanisme untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, konsep negara hukum itu pada intinya menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen terpenting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan hak asasi manusia, maka konstitusi wajib memuat pengaturan HAM agar hak-hak warga negara itu dijamin oleh negara. Nah, hubungan HAM dan negara hukum juga dapat dilihat secara formal dan materi. Secara formal terlihat dari pelindungan HAM sebagai ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara material berkaitan dengan tindakan pemerintah yang berpedoman dengan hukum sebagai asas legalitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.